Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang sakramen di gereja Katolik. Nah, apa sih itu sakramen? Pengertian sakramen. Sakramen disebut tanda kasih Allah yang kelihatan. Karena lewat hal-hal sederhana seperti air, minyak, roti, dan kata-kata doa, Tuhan memberikan kasih dan rahmat-Nya. Yesus sendiri yang menetapkan sakramen-sakramen ini untuk menolong umat-Nya. Ketika kita menerima sakramen, kita tidak hanya melakukan upacara, tetapi sungguh-sungguh menerima kehadiran dan kekuatan dari Tuhan untuk hidup lebih baik dan lebih dekat dengannya. Ada beberapa sakramen dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen imamat. Masing-masing sakramen ini memiliki makna dan tujuan yang berbeda dalam hidup kita. Misalnya, saat kita lahir ke dalam gereja, kita menerima baptisan. Ketika kita ingin menguatkan iman, kita menerima krisma. Dan setiap kali kita ingin menyatu dengan Yesus, kita ikut ekaristi. 7 sakramen ini seperti 7 pelita yang menerangi jalan hidup kita, supaya tetap dekat dengan Tuhan. Ada 3 kelompok bagian sakramen, yaitu sakramen inisiasi, sakramen panggilan, dan sakramen penyembuhan. Sakramen-sakramen itu dibagi menjadi 3 kelompok besar, yang dimana sakramen krisma dan ekaristi itu bagian dari inisiasi dan diterima dalam gereja dan dikuatkan untuk menjadi murid Kristus. Sakramen penyembuhan membantu kita ketika sedang lemah, baik karena dosa maupun sakit. Tuhan menyembuhkan dan menguatkan kita agar berpengharapan. Dan sakramen panggilan atau pelayanan yang terdiri dari sakramen imamat, sakramen perkawinan, yang dimana sakramen lewat imamat seseorang menjadi pelayan Tuhan, dan sakramen lewat perkawinan suami dan istri saling melayani dengan cinta kasih. Ada contoh dan makna beberapa sakramen, yang dimana sakramen baptis menjadikan kita sebagai anak Allah. Sakramen ekaristi menerima Yesus dalam hati kita. Sakramen tobat diampuni dan diperdamaikan dengan Tuhan. Yang sakramen perkawinan, cinta suami istri diberkati Tuhan. Nah, setiap sakramen punya makna yang indah, seperti sakramen baptis adalah pintu masuk menuju keluarga Allah. Air suci melambangkan kebersihan hati dari dosa. Sakramen ekaristi tadi adalah saat kita menyatu dengan Tuhan Yesus melalui roti dan anggur yang sudah dikuduskan. Sakramen tobat menunjukkan bahwa Tuhan selalu siap mengampuni kita dan kalau kita sungguh menyesal. Yang terakhir, sakramen perkawinan mengingatkan bahwa cinta sejati berasal dari Tuhan dan harus dijaga dengan setia. Yang mengapa sakramen itu penting? Sakramen itu penting karena menguatkan iman dan harapan kita. Yang kedua, membantu kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengajarkan kasih dalam kehidupan. Sakramen membantu kita bertumbuh dalam iman dan kasih setiap hari. Melalui sakramen juga kita bisa belajar untuk mengasihi seperti Yesus yang sabar, setia, dan penuh kasih, serta pengampunan kepada sesama kita. Dengan menerima sakramen, kita juga belajar bahwa Tuhan selalu menemani kita dalam sukacita, kesedihan, sakit maupun saat melayani sesama. Sakramen adalah tanda bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti hadir dalam hidup kita. Nah, sekian dari materi kita pagi ini anak-anak.
Semoga dipahami lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.